Halo semuanya. Nah, dalam video kali ini aku pengen share sedikit beberapa kegiatan aku di China akhir-akhir ini. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat mendampingi rombongan dari Indonesia, tepatnya dari PT Fotindo Jaya Raya, dealer resmi kendaraan komersial merek Foton di Indonesia. Nah, Foton ini adalah produsen kendaraan komersial terbesar di Tiongkok, sekaligus salah satu yang terbesar di dunia. Ini salah satu produk mereka, tapi ini miniatur ya. Merek Foton Heavy Duty Truck. Nah, kemarin aku beruntung banget diajak mengunjungi pabrik dan perusahaan mereka dengan teknologi yang luar biasa canggih. Aku juga sempat mencoba beberapa produk mereka, misalnya ada mobil pickup dan truk juga. Selain dari itu, aku juga sempat mendampingi rombongan mengunjungi beberapa objek wisata di Beijing. Misalnya ada Forbidden City, Great Wall, dan masih banyak lagi. Kemarin aku sempat ambil beberapa cuplikan video yang aku rangkum jadi satu vlog ini. Nah, daripada berlama-lama penasaran, kita langsung aja nonton vlog kali ini. Let's go. Nah guys, hari ini aku mau mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah produsen commercial vehicle nomor satu di China, yaitu Foton Motor. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk melihat beberapa produk terbaru mereka beserta beberapa fiturnya yang sangat canggih. Ini kesempatan yang sangat langka. Let's go. Selamat datang di Baik Foton atau Foton Motor, salah satu anak perusahaan dari Baik Beijing Automotive Group yang telah berdiri sejak tahun 1996 dan berfokus pada kendaraan komersial. Spesialisasinya mulai dari truk menengah dan berat, van, bus, hingga kendaraan konstruksi. Dan kini, mereka juga berfokus pada teknologi energi baru, seperti truk listrik dan truk bahan bakar hidrogen. Salah satu kekuatan Foton terletak pada kolaborasi strategisnya. Sejak tahun 2012, Foton berkolaborasi dengan Daimler dan mendirikan joint venture bernama Beijing Foton Daimler Automotive. Daimler sendiri merupakan perusahaan otomotif Jerman yang memproduksi mobil merek Mercedes. Melalui joint venture ini, Foton dan Daimler memproduksi truk seri Aumann, truk menengah dan berat yang menggabungkan keunggulan teknis Daimler dan jaringan produksi Foton. Sejak didirikan tahun 1996, Foton telah berkembang menjadi salah satu produsen kendaraan komersial terbesar di dunia. Total penjualan globalnya telah melampaui 11 juta unit. 它现在是这后边是空气悬架，那个双副油墙设计，它个续航里程在4000公里以上。而且这个有独特特点是什么？它是个电子后视镜。电子后视镜，它它是整个车是有360全景环视的，这边一个摄像头，这是对前的，后边也有，是一个摄像头。摄像头对，往前面的摄像头，这是一个。第二个前面这个这个黑条这个，它可以做这个前碰撞预警，可以看一看，我们整个车这个叫座椅呢是格拉莫的，这是第一个，它是采用那个通风的，也比较舒适，而且这是个平底板，作为这个叫通过性特别好，而且这个卧铺是加宽的，这个卧铺那个能容下2个人，另外就是这个后视镜，刚才看了。它现在是一个360，它的那个都要环绕的，你所有的东西你不用往窗户外边看，你看它的这个屏就行了。Oh, ini dalamnya luxury banget ya, mewah banget. Dan ini tingginya 1,8 meter. Jadi buat orang dengan tinggi badan 1,8 meter bisa berdiri tegak gitu nggak apa-apa ya. Dan yang canggihnya lagi, ini tempat duduknya, dia punya memori. Jadi misalnya aku dengan tinggi badan, misalnya ya, dengan tinggi badan 176 misalnya, aku udah pernah nyetir di sini. Nah, untuk kedua kalinya aku nyetir, nanti dia ingat posisi aku duduk itu seperti apa. Nanti tempat duduknya dia bisa style sendiri secara otomatis. Ini keren banget. Dan tempat duduknya juga nyaman banget ya. Terus di sini ada double sleeper, bisa buat 2 orang tidur di sini ya, berbaring di sini. Ini interiornya juga mewah banget semuanya. Nah,
Nah, ini produk lainnya dari Photon ya. Ini seperti bus gitu sih, shuttle bus gitu, yang biasanya digunakan di bandara. Ini bisa mengangkut sekitar 75 hingga 100 orang satu bus ini ya. Dan ini bus dengan energi terbarukan, energi listrik lah. Oh, ini ada tempat duduknya ya. Jadi kalau nanti buat shuttle bus di bandara, mungkin nih tempat duduknya, kursinya bisa dibongkar jadi kosong aja gitu, lempang gitu. Buat orang berdiri ya. Kalau berdiri kapasitasnya 75 sampai 100 orang katanya. Kalau di Beijing ini jadi bus umum, transportasi umum. Biasanya bandara memang kebanyakan berdiri sih ya. Yuk. Oke, jadi saat ini kita berada di Baek Photon Eco Gallery ya, di mana di sini kita menampilkan beberapa bukan beberapa sih, hampir sebagian besar produk-produk Photon ya, mulai dari yang paling kecil ya sampai ke arah kanan semua lini pick up-nya, bahkan di Galaxy paling besar pun ya, bahkan sampai ke public transport. Jadi di sini memang Photon memperkenalkan mereka sudah memiliki varian yang cukup lengkap ya, dan bisa dikatakan bukan hanya ICE atau teknologi lama ya, mesin bakar, tapi juga ada EV-nya, bahkan juga ada hybrid ya gitu loh. Ya. Yang untuk di Indonesia sekarang yang udah masuk di Indonesia tipe apa aja, Pak? Kalau yang sudah masuk di Indonesia itu tipe Auman ya. Series Auman berarti. Seri Auman, namun mungkin seri yang lebih kecil ya. Ada juga seri Aumark seperti ini ya, e-Aumark, dan juga untuk yang 4 roda dan beberapa ada kelas pick up lagi, tapi di sini tidak ditampilkan gitu loh. Jadi ini sebenarnya lebih Photon memperkenalkan yang lebih high end tech-nya. Ya, tapi masih banyak sebenarnya produk-produk yang mereka Photon punya, tapi tidak semuanya bisa dipamerkan di sini gitu loh. Kalau ini Myler ya, dan dia kelas 6 roda, dan ini e-Aumark ya. Jadi dengan kapasitas muatan itu kurang lebih, untuk muatannya saja bisa sampai 5 ton. Payloadnya itu ya? Payload itu bisa sampai 5 ton. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen, berapa payload yang mereka mau, dan juga berapa dimensi box yang dibutuhkan. Nanti kan itu berpengaruh nanti dari spesifikasi yang dipilih ya, dari jarak sumbu rodanya. Seperti itu. Nah, ini sekarang kita mengunjungi pabrik engine dari Cummins, sebuah pabrik engine terkemuka dari Amerika Serikat. Jadi Photon dan Cummins ini mereka joint venture ya. Ini adalah pabrik mesin hasil joint venture antara Photon Motor dan Cummins dari Amerika Serikat. Berlokasi di Beijing, pabrik ini merupakan salah satu pusat manufaktur mesin diesel dan mesin ramah lingkungan paling modern di Tiongkok. Pabrik ini menerapkan sistem otomatisasi tinggi, mulai dari proses perakitan, pengecekan kualitas berbasis komputer, hingga pengujian performa secara real-time. Sudah pakai robot juga ya? Humanoid robot, robot manusia. Kalau kita lihat, pabrik ini sudah menggunakan teknologi AI dan robot juga, sehingga operator yang dipekerjakan di sini sangatlah sedikit ya. Totalnya cuma 100 operator di sini, dan tugas utama mereka melakukan pengecekan terhadap engine-engine yang dihasilkan, terus melakukan pengawasan terhadap kinerja para robot. Jadi engine yang mereka hasilkan ini sangat hemat BBM katanya, sangat kompetitif di China sini. Untuk 100 km menghabiskan 27 liter kurang lebih. Tadi kan kita dijelaskan, untuk menempuh jarak 100 km itu hanya dibutuhkan 27 liter. Ya, itu kalau kita konversi di Indonesia itu biasa 1 liter banding 3,7 km. Umumnya kan itu mereka hanya bisa, kompetitor lain hanya 1 liter atau banding 2,5 kilo atau 3, tapi kita bisa 3,7. Teknologi kita ya dari Photon Cummins ini yaitu menghasilkan mesin yang bisa hemat energi, hemat BBM, lebih ke situ efisien. Jadi memang itu harus sepadan. High teknologi harus bisa menekan konsumsinya itu bisa lebih rendah. Benefitnya dari high technya itu karena bisa menekan konsumsi BBM seperti itu. Dan satu lagi tadi yang disampaikan oleh pihak Photon Cummins ini,
Sekarang di dalam negeri China, kebanyakan udah pakai LNG mereka, karena lebih murah dibandingkan dengan solar. Oh iya, benar. Jadi memang ada dua opsi. Kalau untuk kendaraan jarak tempuh yang sangat panjang, memang ideal LNG karena dia bisa menempuh jarak tempuh bisa sampai lebih dari 500 km. Kalau untuk EV atau elektrik itu mereka lebih banyak untuk di dalam kota saja karena kapasitasnya itu paling hanya 200 km. Di mana di titik-titik itu juga mereka sudah punya charging station infrastrukturnya dan itu dikombinasi dengan teknologi panel surya. Gitu kok. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan dari customer. Kalau long range jauh lebih efektif ke LNG karena apa? Sudah hemat ya dari segi harga gasnya itu sendiri dan jarak tempuhnya panjang. Tentunya kan juga kita nggak perlu waktu khusus buat ngecas. Nah, tapi kalau yang elektrik itu kan mereka sudah skenarionya pemakaian paling kurang lebih 8 jam. Setelah itu mereka bisa masuk ke charging dan chargingnya sendiri justru menggunakan teknologi panel surya. Jadi itu lebih ke eco ya, semuanya zero emission. Nah, sekarang aku mau cobain salah satu tipe truk di Foton. Yang satu ini tipe e-Aumac, jenis light duty truck. Nah, ini adalah Foton e-Aumac L7, truk listrik ringan yang dirancang untuk kebutuhan logistik dalam kota. Dengan kecepatan maksimum 90 km per jam, truk ini cukup gesit untuk operasional harian tanpa mengorbankan efisiensi energi. Untuk sekali pengisian penuh, e-Aumac L7 mampu menempuh jarak sekitar 180 km, menjadikannya pilihan ideal untuk rute perkotaan dan pengiriman jarak menengah. Pengisian dayanya juga cepat, dari 20% hingga 100% hanya membutuhkan sekitar 1 jam, sehingga waktu henti operasional bisa ditekan seminimal mungkin. Dari sisi kapasitas, kendaraan ini memiliki berat kotor kendaraan atau GVW sekitar 7.500 kg, dengan berat kosong kendaraan sekitar 3.000 kg, sehingga menyisakan daya angkut yang besar dan kompetitif di kelasnya. 这个呢，7吨的车，目前在日本呢，他们的车都是用这个叫液刹的，我们这个它气刹，所以我们是配的气罐。你们气刹的那个，它的那个有2个概念，第一个呢是它的反应比较快，这种东西目前是对于卡车类的还有对重载类的是最好的。电控系统，整个这都电控系统，电控系统呢，就是你看我们就已经打了福田标，那就是我们福田已经都有自己的这套完善的这个供应体系了，福田自己的供应体系。 Ini aku mau cobain. Ya. 你这个气门，不是气门。哇 L5那个是行的。 Cukup spesies ya. Kita pakai sabuk pengaman dulu. Oh, ini lagi tambah kecepatan. Oh, sampai 80 km per jam tadi. Meskipun cepat, suaranya tetap halus juga ya, suara mesinnya. Nah, sekarang kita cobain di jalanan yang agak tidak rata ya. Oh. Ini sama juga. Coba di jalan yang agak bebatuan kayak gini, kurang rata. Ini kita cobain di berbagai medan yang berbeda. Ini cobain di jalanan rusak nih. Oh, duh, bebatuan. Kelihatan nggak tuh batunya? Oh. 驾驶员的座椅是带气囊的， Oh. 比较舒服。颠簸的一直带气囊。 哦，有气囊是吧？所以坐着会更舒服。对，和重卡的座椅是一样的。哦，它这个仪表，你看有限速50，它就有提示，哦，看头被拍到了提示。前面是限速30，一会儿这是30。哦。
Hari itu, aku juga sempat menjajal Foton Etanland, pickup listrik bertenaga besar namun tetap ramah lingkungan. Mobil ini dilengkapi baterai LFP berkapasitas 88 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 350 km dalam sekali pengisian penuh. Untuk performa, Etanland dibekali motor listrik yang sanggup mendorongnya hingga kecepatan maksimum 120 km per jam, menghadirkan respons cepat dan stabil di berbagai kondisi jalan. Soal efisiensi waktu, pengisiannya juga sangat praktis. Dari 20% hingga 100%, baterainya dapat terisi hanya dalam 42 menit dengan fast charging, cocok untuk operasional harian yang menuntut mobilitas tinggi. Etanland juga menawarkan struktur yang kokoh dengan berat kotor kendaraan 3.200 kg, berat kosong 2.220 kg, dan kapasitas angkut atau payload sekitar 605 kg. Nah, karena pickup ini banyak dipasarkan di negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia, jadi udah setir kanan nih. Biasanya setir di China sini, setir kiri kan. Wah, nah ini tambah kecepatan. Udah tembus 100 km per jam. Tapi suaranya tetap halus juga ya. Kalau kecepatan mobilnya di bawah 30 km per jam, dia ada kayak suara lebah gitu ya, untuk mengingatkan pejalan kaki agar berhati-hati. Biasanya mobil EV nggak ada suara, suaranya kecil banget, halus banget kan. Jadi kalau kecepatan mobilnya di bawah 30 km per jam, dia kayak ada suara lebah gitu, biar pejalan kaki kedengaran. Ada mobil di dekatnya gitu. Ah, ini ada lagi nah. Nah, hari ini kita bawa tamu dari Indonesia, tamu dari Fotindo dan Foton buat jalan-jalan di Great Wall ya. Tembok besar China. Ini lagi di Mutianyu Great Wall. Gimana nih pengalamannya di Beijing? Lumayan, Lumayan. sangat menggembirakan, senang. Hari ini kita mau ke atas sana ya. Manjat kita. Manjat Ya. tembok, Itu puncak sana loh. tembok Beijing. Oh, baru naik kereta gantung ya? Ya, kereta gantung. Oh, setelah balik. Kalau mau manjat boleh juga, Pak. Waduh, maaf lah. Bapak dari Sulawesi ya? Sulawesi, Makassar. Customernya Foton juga? Foton. Pengguna Foton ya? Oke, Ya. Foton, bagus. Alhamdulillah, pemandangan cukup bagus. Bagus ya? Bapak sendiri udah jadi pemakai Foton udah berapa lama, Pak? Dari 2024, saya sudah pakai Foton sudah setahun. Setahun. Dan alhamdulillah cukup lumayan puas. Kalau Bapak untuk bidang apa, Pak? Kontraktor, Kontraktor, oke. pengangkutan nikel. Jadi kebanyakan pakai heavy duty truck itu atau Pakai. gimana? Oh, oke. Sekarang udah berapa unit, Pak? Kalau Foton kita sudah 45. Wah, udah 45 unit. 45 unit. Sejauh ini pemakaiannya gimana? Kalau pemakaiannya sejauh ini lumayan puas lah. Lumayan ya. Ya. Sebelumnya pakai. Saya pakai awal Cina itu Hongyang, Oh, oke. terus maju ke Foton. Foton Untuk 105. untuk maintenance semuanya Maintenance-nya aman aja. aman aja ya. Untuk spare part semuanya oke Spare juga. part-nya aman. Oh, tersedia juga sekarang di Indonesia. Kalau saat ini masih tersedia. Oke, sejauh ini oke aja ya. Oke aja. Kali ini Tidak ada keraguan untuk ke depan untuk yang mau investasi Foton. Itu nambah lagi. Tambah lagi.
Sekalian kali ini dibawa jalan-jalan ke pabriknya ya. Pabrik ya. Dan setelah melihat pabriknya kami sangat puas dan menjanjikan bisa menjamin ke depannya bahwa tidak masalah bagi inspektor. Oke. Dan dibawa jalan-jalan juga nih. Bawa jalan-jalan. Ya terima kasih Popon kan. Ini udah ke-8 kalinya mungkin aku datang ke tembok besar Mutian ini. Nah, samping aku dengan Koko siapa namanya Kok? Randy, Ko Randy. Dari mana Kok? Surabaya. Surabaya. Rasanya gimana nih kali ini datang Great Wall ini? Seneng banget bisa lihat tembok yang sepanjang ini. Masih kokoh gitu ya? Iya. Sekarang kita lihat ini udah 600 tahun sih. Wow. Dinasti Ming yang ini. Ya. Dan kali ini dalam rangka mengunjungi pabrik foton ya Kok ya? Iya. Koko sendiri memang pengguna foton? Iya. Produk foton? Iya. Di bidang apa Kok? Bidang usahanya? Logistik. Logistik. Iya. Kebanyakan pakai produk foton, produk apa Kok? Saya pakai yang head ya. Ya. Head 4x2 kita coba dan oke hasilnya. Udah berapa lama pakai produk dari foton? Ya setahunan. Oh baru juga, masih baru ya? Baru ya. Baru. Untuk performanya gimana? Performanya bisa diadu sama yang di luar sana. Jadi kalau mau cari-cari truk, foton bisa dipertimbangkan lah. Oke. Kalau untuk maintenance gitu, dari spare part-nya, on-board-nya gitu? Nah, Susah ini, nggak sekarang? nah ini kan masih baru. Ya. Nah ini kan kekhawatiran kami juga. Tapi dari prinsipal akan cover kami untuk semua part yang dibutuhkan. Kemarin udah lihat pabriknya Iya, juga ya? iya. Jadi makin mantap Yakin, gitu ya? yakin. Berencana nambah Kok? Amin. Ya, Amin ya. Oke Kok, semoga sukses terus kantor usahanya ya. sama-sama. Oke, thank you Kok. 北京。这 This 是 is 什么？ the restaurant we will have lunch today. This is not only restaurant but also a priest garden. This is not only the restaurant but also the priest garden. Okay, let's enter. This tree is over 300 years. Oh, ini pohonnya udah 300 tahun lebih katanya. And there has some more trees. It's over 100. Kediamannya sudah berusia lebih dari 300 tahun. Dulunya merupakan kediaman pangeran. Tepatnya putra kedua dari Nurhaci atau pendiri dinasti Qing. Ini keren ya. Sekarang sudah dijadikan restoran. Sekarang kita lagi di Summer Palace，来给我讲一下这个颐和园是什么？颐和园是最完整的皇家园林，以前只有这个皇家才能来，然后现在我们大家都能来了。然后谁修建的？是在那个乾隆年间修建的，但是被八国联军烧毁了以后，光绪帝期间又重建了。 Ini mau naik perahu. 然后这个湖叫什么湖？昆明湖，是人工湖还是自然湖？人工湖。人工湖啊。对对对，然后他们把那个泥巴挖起来堆到那个火香阁那边下面，堆得很高。火香阁好像41。 Oke, sekarang aku mau bawa rombongan ke Forbidden City atau Istana Kaisar China pada zaman dulu. Ini pertama kalinya aku masukin Forbidden City di vlog aku. Gile, ramenya sekarang jam 9 pagi, ini rombongan tour semuanya. Mau ke Forbidden City juga.
Hari ini masih dengan tour guide kita. Halo. Hello， 我们要去晋城。对，故宫，我们今天要逛故宫。故宫是什么地方？故宫是以前皇帝的家，皇帝住在里面，然后还有他办公的地方。 OK。Ini kita lagi di gerbang depannya, gerbang utamanya menuju istana, Pak. Oh, istana. Iya, istana Kaisar. Sekarang sudah tidak dipakai ya? Jadi museum 进来了 sekarang. 吧？都进 Iya. 来了吗？ Dulu orang biasa nggak boleh masuk, makanya dinamakan kota terlarang. Iya. Kota Aha. Zaman dulu ujian negara berarti di sini. Ya, ujian negara di dalam sini juga. Iya. Nah, jadi kita udah masuk ke dalam Forbidden City-nya. Dulu tempat ini merupakan tempat kerja sekaligus kediaman dari Kaisar ya. Dibangun pada tahun 1406 pada saat dinasti Ming memindahkan ibu kota dari kota Nanjing ke Beijing. Pembangunan dari istana ini sekitar 14 tahun, selesai pada tahun 1420. Luasnya ini gila banget ya, 720.000 meter persegi, 72 hektar. Forbidden City Beijing menjadi tempat tinggal bagi 24 kaisar dari dua dinasti terakhir Tiongkok, yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing. Kaisar terakhir dari dinasti Qing yang bernama Puyi tinggal di istana ini hingga tahun 1924, meskipun dinasti Qing sebenarnya sudah runtuh pada tahun 1912. Lalu pada tahun 1925, kompleks istana ini resmi dijadikan museum. Jadi Forbidden City itu dibagi menjadi outer dan inner ya, bagian luar dan dalam. 这边呢是后宫里面，他平常皇帝如果不去前面办公，他就会在这儿办公。他办公、睡觉都在这一个里面。他私人空间呗。对，他私人空间。他其实平常的话没有事情，他都不会去前面，他就会在后边。对，叫无事不登三宝殿，就是前面那个三殿，他一般就在后面的殿。那皇后呢？皇后在后面有一个叫坤宁宫。哦，中轴线上就是对，中轴线上都是最主要的这一些。然后它的妃嫔平常就是在两侧。 东西六宫。东西六宫。Jadi di sebelah kiri dan kanan masing-masing masih ada 6 istana buat selir ya. Kalau yang tengah biasanya buat kaisar dan permaisuri. Sekarang kita mau makan malam nih, tempatnya cakep banget. nanti ya? Oh, Kita pandang-pandang sana. ya ada pemandangan. Itu namanya Drum Tower. Drum Tower. Udah 600 tahun, Pak. Waduh. Drum Tower. Ya. Mana cas HP tadi? 这个是吃什么的？是什么餐厅 Chinese barbecue。 ？Barbecue。我看也有火锅是吧？对，但是因为火锅我们吃过了嘛，啊所以 OK 我们现在就过来品尝试一下 Chinese barbecue。这个需要提前预定吗？需要提前预定，啊而且特别好，就是可以边坐在这边吃，然后边看风景，对，欣赏这一个古城。 Gimana ini tempatnya? Oke. Oke. Oke banget. Hari terakhir, malam terakhir di Beijing gimana? Sweet. Hari terakhir itu Iya. makan malamnya, Suasananya. bagus. Oh, restonya luas juga. Dan dia kayak ada tenda gitu juga, nah. Cakep ya. Dan ini restorannya halal ya, restoran halal. Jadi buat teman-teman yang muslim boleh datang cobain kalau suatu saat datang ke Beijing. Segitu aja untuk vlog kali ini. Tugas aku selama 3 hari mendampingi rombongan dari Foton Indonesia akhirnya selesai juga. Buat kalian yang ingin bertanya-tanya tentang produk Foton, langsung aja hubungi PT Fotindo Jaya Raya. Detail kontaknya sudah ada di kolom deskripsi di bawah ini.